Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, siang. Bu. Ya, masih semangat ya hari ini ya. Siang-siang kita harus tetap semangat. Ya. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya supaya dimudahkan dalam proses pembelajaran hari ini. Silakan Ketua Kelas Judika memimpin doa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Judika. Ya. Hari ini yang piket siapa? Ada yang Hesti, piket Bu. hari ini? Oh, Hesti. Hesti. Ya, coba Hesti sambil dibantu menyalakan LCD ya. Oke, Bu, siap. Ya, terima kasih Hesti. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dicek dulu yang pakaiannya belum rapi, silahkan dirapihkan dulu. Ayo, Judika, dasinya dipakai dulu. Iya, Bu. Pakaiannya selalu rapi ya. Kalau rapi itu kan kelihatannya bagus. Ya, ya sudah rapi semua ya. Ya, sekarang Ibu akan mengabsen dulu. Coba Anggit. Hadir, Anggit, ada apa tidak? Anggit? WC Bu Anggit tadi tidak ada? Bu. Oh, ke WC. Oke. Iva? Ya. Iva, Hadir, ada Bu. Iva? Hadir. Ada. Hesti? Hesti? Bu. Ya. Judika? Ada Judika? Hadir, Bu. Ya. Benyamin? Sakit, Bu. Oh, Benyamin sakit. Kita doakan ya, semoga Benyamin cepat sehat sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita. Atik? Hadir, Bu. Maria? Hadir, Bu. Hadir. Ya. Nanik? Hadir, Bu. Novia? Hadir, Bu. Yosepina? Bu. Ya, berarti hanya satu ya yang hari ini sakit. Baik, silakan bukunya disiapkan dulu yang masih di dalam tas. Dikeluarkan dulu, Maria, dikeluarkan dulu bukunya. Kita sudah mau mulai pembelajaran kita hari ini ya. Iya, sudah, Ya. Bu. Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Masih, Bu. Ya, tentang apa, Iva? Tentang penjajahan di Indonesia. Betul. Ya, itu materi kita sebelumnya. Nah, materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Sudah merdeka apa belum tahun 1908? Belum, Bu. Belum ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kalian akan belajar tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Diharapkan nanti kalian dapat menganalisis kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kalian dapat menganalisis perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cermat. Dan yang ketiga, kalian juga diharapkan dapat menganalisis nilai kejuangan tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cermat dan teliti. Gitu ya, sudah paham? Ya, kalau sudah silakan sekarang kalian buka buku paket halaman 78 sampai halaman 78, dibuka dulu. Ya. Gak bawa buku, Bu. Nggak Lupa. bawa buku, apa? Besok jangan lupa lagi ya, malam Ini dipersiapkan. gabung sama saya, Nani. Saya bawa. Ya, Makasih, barengan Nani. dulu satu bangku. Nah, kalian sudah buka halaman 78? Sudah ya? Nah, Sudah, silakan. Bu. Sekarang kalian amati gambar yang Ibu tampilkan dulu. Silakan diamati dulu gambarnya. Sudah ya? Sudah diamati? Sudah, Bu. Ya, coba sekarang Ibu tanya. Menurut kalian itu gambarnya tentang apa? Penjajahan. Iya, ini tentang penjajahan di Indonesia dulu sebelum Indonesia
merdeka. Kemudian silakan perhatikan video berikut ini. Mana Bu videonya? Belum terlihat, Bu. Masih Belum gambar terlihat? penjajahan, Bu. Oh, Belum iya. sampai video. Ya, tadi sudah melihat videonya semua ya. Nah, Iya, di video sudah. itu Ya, sudah, Bu. kalian sudah melihat apa yang terjadi di negara Indonesia sebelum merdeka, yaitu diantaranya terjadi kekerasan kepada rakyat Indonesia. Indonesia. Ya. Contoh kekerasannya apa saja yang dilakukan oleh bangsa asing terhadap Indonesia? Dibunuh, Bu. Benar, rakyat Indonesia itu dibunuh oleh para penjajah ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ini. Jadi penjajah itu menguasai kekayaan Indonesia. Mereka mengambil ya, dan rakyat Indonesia itu semakin menderita ketika Dendles itu berkuasa. Jadi ada upaya kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa. Untuk apa? Untuk kepentingan militer dan membuat rakyat itu semakin menderita. Kemudian penderitaan rakyat Indonesia tidak sampai di situ, masih berlanjut. Karena apa? Belanda itu menerapkan tanam paksa. Itu ya. Nah, kondisinya bagaimana? Jadi dimulai dari penjajahan Belanda di Indonesia sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Ya, maka dimulailah bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Ibu Judika tidur, Bu. Coba yang sebelahnya bangunkan dulu Judika. Ayo Judika bangun dulu. Supaya Tidak, kamu Ibu. nanti paham ya materinya. Ketika ada tugas kamu juga bisa mengerjakan. Nah sekarang Ibu tanya, peraturan tanam paksa diterapkannya oleh siapa? Yuk, oleh siapa? Van den Bosch. Ya Nani, oleh Van den Bosch. Ada yang sudah pernah lihat gambarnya atau fotonya Van den Bosch seperti apa? Belum, Bu. Oh, belum. Ini ya, baik kita akan lihat bareng-bareng. Nah, ini dia Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Ganteng ya? Mirip Benyamin, Bu. Enggak, mirip Bu. Benyamin. Iya, Iya, mirip mirip Benyamin ya. Jahat, nggak mau, Bu. Ya. Kita contoh yang baik-baiknya saja. Jadi, sistem tanam paksa itu mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah. Dan hasilnya diserahkan juga kepada pemerintah. Nah, tapi di Indonesia ada pahlawan yang melawan penjajah. Di antaranya ini, yang pertama ada Sultan Hasanuddin, ada Sultan Ageng, ada Imam Bonjol, dan ada Pangeran Diponegoro. Tapi perjuangan rakyat Indonesia itu belum berhasil, karena perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Nah, kemudian ada tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu ini siapa? Siapa ini? Pahlawan dari Indonesia loh. Nah, namanya Dr. Sutomo. Beliau adalah merupakan yang mendirikan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern. Ini ya. Pendorongnya siapa? Dibantu oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini dia Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan dokter lulusan dari Stovia. Ini ya. Nah, sekarang karena kalian tadi sudah mengamati gambar, mengamati video, nah Ibu akan bagi kelompok. Ya, pembagiannya kelompok 1 ada Anggit, Maria, Benyamin, kelompok 2 Atik, Hesti, Yosepina, kelompok 3 ada Judika dan Iva, kelompok 4 Nanik dan Novia. Silakan kalian duduk berkelompok dulu dan Siap, ketua Bu. kelompoknya mengambil tugasnya ke depan. Ya, sudah semuanya ya? Sudah duduk dengan temannya masing-masing? Sudah, Bu. Nah, sekarang tugas kalian adalah diskusi kelompok, mengerjakan lembar yang Ibu berikan tadi, lembar tugasnya ya. Jadi nanti kalian akan menganalisis kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan yang kedua kalian akan mengamati tentang tokoh kebangkitan nasional. Nanti
apa yang dapat kalian peroleh dari tokoh itu mungkin nilai-nilainya apa yang bisa kalian terapkan juga dalam kehidupan. Begitu ya? Nah, Iya, tidak Ibu. lupa nanti Ibu juga akan melakukan penilaian terhadap kalian. Ketika kalian berdiskusi, Ibu juga akan menilai dari kerjasamanya bagaimana, kemudian apakah dikerjakannya bersama atau hanya satu orang. Ya, jadi kalau diskusi kelompok berarti yang mengerjakan siapa? Semuanya. Semuanya. Ya, nanti kalian bermusyawarah satu dengan yang lain. Jangan kebalik. Jangan kalau PTS yang bermusyawarah, yang diskusi dikerjakannya sendiri-sendiri. Ya, biasanya gitu apa tidak? Iya, Kalau Bu. PTS, ya kan? Biasanya Ada Ati yang nggak mau mengerjakan, berdiskusi. Bu. Ya. Nah, Anggit silakan itu Bu sekarang. biasanya. Oh, Atik ya. Ya. Silakan sekarang kalian manfaatkan waktunya diskusi kelompok. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan panggil kalian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti majunya semuanya ikut maju dalam satu kelompok itu. Ya, kelompok 2. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah maju. Iya. Nah, sekarang gilirannya siapa ya? Antara kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang yang maju adalah, sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Sekarang tanggal 4. 6, Atik. Sekarang tanggalnya 6 kan? Nah, sekarang 6 dikurangi 5 berapa? 1. Nah, berarti sekarang Nah, kelompok saya 2 dong, yang maju Bu. kelompok 1. Betul, Anggit. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya, Anggit. Siap, Ibu. Selamat pagi, teman-temanku. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Untuk anggotanya ada Anggit, ada Maria, sama Benyamin. Yang pertama yaitu menganalisis gambar yang diberikan oleh Ibu Guru tadi. Gambar tersebut menggambarkan kondisi bangsa Indonesia di mana rakyat Indonesia dijajah, kekayaannya yang dimiliki bangsa Indonesia dikuasai oleh penjajah, dan rakyat Indonesia saat itu mengalami kerja paksa serta kekerasan dari para penjajah. Untuk yang kedua yaitu perbandingan kondisi bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908 sebelum tahun 1908. Untuk ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, yang pertama yaitu sifat perjuangan yang diutamakan sebelum tahun 1908 adalah kedaerahan. Yang kedua, menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, senjata tradisional lainnya. Dan yang ketiga, perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dipimpin oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh seperti tokoh agama dan bangsawan. Untuk selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Indonesia setelah tahun 1908. Itu yang pertama, organisasi bersifat modern berjuang lebih terarah dan terorganisir. Yang kedua, bersifat nasional, dan yang terakhir dipelopori oleh para kaum pelajar. Cukup sekian presentasi dari saya. Adakah yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain. Ada yang mau bertanya kepada kelompoknya Anggit? Saya, Ibu. Ya, Iya. Novia, silakan Ya, ditanyakan saya kepada mau kelompok bertanya Anggit. Ya. kepada kelompoknya Anggit, apa itu stofia? Silakan kelompoknya Anggit dijawab. Stofia itu apa? Ibu, saya tidak bisa menjawabnya. Saya tidak tahu, Bu. Ya, tadi kan kalian sudah membaca ya. Nah, sekarang Ibu ulangi lagi. Jadi, Stofia itu merupakan sekolah kedokteran Jawa. Ya, itu namanya Stofia. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Anggit yang sudah maju.
Ya, jadi semuanya sudah maju semua ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan diskusi kita hari ini? Ayo, siapa Ya, yang Bu. berani? Ya, Atik, Saya silakan. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Iya, betul ya. Jadi Budi Utomo itu merupakan organisasi pertama di Indonesia. Ya, dan itu mengusahakan perbaikannya di bidang pendidikan dan pengajaran. Seperti kalian yang saat ini masih sekolah ya, duduk di kelas 8, kalian mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan ya. Jadi kalian harus semangat sekolahnya supaya nanti ke depan kalian bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Gitu ya. Harus semangat sekolahnya. Iya, Bu. Nah, setelah kalian presentasi maju semua, sekarang Ibu memberikan tugas kepada kalian ya. Di sini ada soal, 5 soal. Tidak banyak kan ya? Sedikit, 5 itu sedikit. Banyak, Bu. Kalau banyak itu Banyak, nanti Bu. 10. Ini cuma 5 ya. Nah, Ibu sudah banyak tugasnya, Bu. sudah banyak tugasnya. Kalian sudah lelah belajar? Tidak, Bu. Belajar lelah Tidak, apa tidak, tidak? Tidak ya. Kalian tidak boleh lelah belajar. Karena apa? Jika tidak sanggup menahan lelah belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kalian kan pengen pinter ya? Iya, Bu. Ya, jadi tugas ini silakan kalian nanti kerjakan ya di rumah. Nanti pertemuan berikutnya harus sudah selesai semua ya. Ini untuk Ibu biar tahu kalian sudah paham apa belum tentang materi kita hari ini. Ya, Ibu, nanti ya gimana? kalau pengerjaannya belajar kelompok boleh? Ini dikerjakannya sendiri-sendiri ya, secara individu. Nanti kalian bisa cari referensinya di buku paket ada, atau kalian punya HP kan? Nah, kalian nanti bisa cari di internet. Banyak referensinya di sana. Tapi ya. saya mau ngerjain di pantai sama Judika, Bu. Saya ikut, Ati. Saya juga ikut. Ayo. Gimana, Bu? Ya, Boleh? mengerjakannya boleh di pantai, tapi dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Ya, tapi Iya, jawabannya siap, sama Bu. semua, nggak apa-apa ya, Bu. Oh, jawabannya kan harus berbeda, tidak boleh sama. Kalau sama itu ketika nanti kita diskusi lagi, ya. Nah, Iya, Ibu. baik. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulainya sejak didirikannya apa? VOC, tanggal 20 Maret 1602. Jadi rakyat Indonesia pada saat itu sangat menderita, apalagi ketika VOC melakukan politik adu domba. Ya, tapi ada perintis kebangkitan nasional yaitu Budi Utomo, organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, didirikannya oleh Dr. Sutomo. Ya, diingat-ingat ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Ya. Bu. Tidak ada, Bu. Ya, sebelum pembelajaran Ibu Pulang, tutup, Bu. kalian nanti melanjutkan mempelajari materi di rumah ya. Untuk pertemuan berikutnya materinya tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nanti kalian baca di halaman 81 sampai halaman 85. Begitu ya, sudah paham? Iya, Bu. Paham, Ibu. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, silakan berkemas-kemas dulu bukunya. Ya, terus nanti dipimpin doa oleh Judika, silakan dipimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ibu, buku saya diambil Ati, Bu. Ati, dikembalikan dulu. Ayo, pengen cepat pulang apa enggak? Pulangnya mau sekarang apa nanti? Kayaknya pulang tadi nanti. dipinjam Judika tadi, Bu. Ya, yuk dikembalikan dulu. Silakan kalian berkemas-kemas, kemudian Judika memimpin doa. Silakan. Ya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Isti. Sama-sama, terima kasih. Ya.